Jadi jangan sampai itu jadi digunakan secara besar-besaran, dan investasi ini sangat-sangat diperlukan dan dibutuhkan. Silahkan, Pak. Enggak, kalau dalam posisi investigasi atau jurnalisme yang berkualitas, saya mendukung. Karena tujuan kita ini kan menumbuhkan jurnalisme berkualitas. Kita ingin sosial media kita atau dunia atau platform-platform ini juga menyajikan jurnalisme yang berkualitas gitu loh. Nah, jurnalisme berkualitas pasti ada pendalaman dalam investigasi. Nah, posisinya sebenarnya undang-undang penyiaran ini dari awal walaupun saya belum baca, saya di-doorstop sama media, Pak Menteri gimana soal jurnalisme investigatif? Jurnalisme harus investigatif dong. Kalau nggak investigatif nanti nggak dalam. Pak Menteri, berdasarkan yang sudah-sudah, kalau sudah di draft itu banyak jadinya. Bukan, ini yang sudah-sudah loh, mulai dari undang-undang cipta kerja dan lain sebagainya. Akhirnya, nah gimana kalau kita nggak usah diskusi, kita demo, Pak Menteri yang mimpin, saya dukung. Pokoknya gini, kalau soal itu ya pasti nanti dengan cara saya akan komunikasi. Karena ini sebenarnya saya udah tahu latar belakang ini siapa yang minta undang-undang penyiaran ini. Nah itu. Ya, artinya siapa itu satu orang lembaga. Lembaga berarti DPR. Lembaga atau bukan. dunia usaha? Ini bukan. Ini Komisi Penyiaran Indonesia. Oke. Yang merasa perlu bisa menjangkau penyiaran-penyiaran di media yang lain. Tidak hanya di media konvensional gitu. Tapi kok jadi melebar kemana-mana ya ininya. Tapi nanti kita akan komunikasikan terus lah ini. Oh, jadi ini dasarnya dari KPI ya? Menurut yang DPR. kita dapat informasinya ini inisiatif dan banyak draft isiannya itu. Nanti kita breakdown satu-satu. Oke, kita pegang nih ya. Pernyataan dari Pak Menteri. Tepuk tangan dulu. Oke, Kang Maman, silakan Kang Maman. Saya tertarik dengan itu usulan dari KPI. Ngurusin frekuensi milik publik dengan P3 SPS-nya aja mereka masih tertatih-tatih. Ngapain ingin memperluas tugas sampai mengurusi yang di luar frekuensi milik publik? Karena menurut saya ngapain duplikasi? Yang sudah diatur di sini ngapain diatur lagi? Iya kan? Ini ada undang ITE, undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang telekomunikasi. Bahkan salah satu direktur jenderal saya ngasih input, Pak, ini kok sampai ngatur frekuensi segala macam? Bu, ini lebarnya ke mana-mana dong. Ini undang-undang telekomunikasi udah ada. Ngapain diatur lagi di undang-undang penyiaran? Jadi yang perlu kita bongkar bersama-sama ini motifnya siapa, apa di balik ini. Dari kacamata Bapak yang pernah jadi wartawan dengan sekarang jadi menteri, kira-kira motifnya apa, Pak? Ini bukan curiga, tapi kan pasti ada pemetaan motif dong, Pak, yang sudah langsung ada instingnya begitu. Saya belum mau berspekulasi tentang motif. Ya udah sedikit saja mungkin clue-nya, Tapi saya Pak. udah lihat ini nih ada ada upaya-upaya. Upaya untuk apa, Pak? Untuk membuat suasana kurang tepat lah untuk penataan dunia digital kita. Kita udah ngomongnya udah dunia digital. Memangnya kalau sudah masuk, apa keuntungannya bagi Ya ini lembaga kontrolnya itu? nggak bisa gitu loh, termasuk juga. Apakah ada kepentingan bisnis di balik layar atau gimana? Nah, kalau kita nggak mau securiga itulah. Cukup ya. Maman ya Pak ya? Cukup Kang Maman aja yang curiga. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Baik. Itu tadi satu berita viral yang memang sekarang lagi hangat terkait dengan undang-undang penyiaran. Yang kedua, Pak, ini soal-soal penyiaran itu juga Bapak kan juga ini kan lagi gencar ini tentang Starlink, Pak. Isu kita tuh ada 3. Untuk tadi udah dibilang soal kecepatan itu. Yang pertama coverage. Yang kedua adalah quality. Dan yang ketiga adalah akses stabilitas. Nah, 3 isu ini yang menjadi ranah yang problematika yang kita atasi. Starlink itu dengan teknologi satelit LEO-nya dia, Low Earth Orbit, yang dia cuma 400 sampai 500 km di atas permukaan bumi, ini mampu mengcover secara cepat daerah-daerah rural kita. Secara regulasi memang dia sudah memenuhi semua persyaratan yang kita tentang uji layak operasi, izin perusahaan, karena mereka beroperasi dengan nama PT Starlink Service Indonesia. Artinya entitasnya di Indonesia, cuman maksud saya nggak sekedar entitasnya perusahaan Indonesia. Iya dong. Pemerintah nggak boleh lepas tangan. Saya nggak mau Starlink ini kayak OTT, over the top. Yang terlambat kita atur kayak Netflix, Disney gitu loh. Disney Plus, OTT juga harus kita atur suatu hari. Karena pajaknya gimana?
masyarakat gimana? Tiba-tiba dia pelanggannya 1 juta di Indonesia. Cuman dia campur